Sebuah penghormatan spiritual yang luar biasa di malam Isra Mi'raj, di mana ruh Sultanul Aulia, raja para wali masa depan, hadir untuk membantu Rasulullah SAW, yang kemudian membuahkan mandat suci bagi kedudukannya di antara para wali Allah. Malam itu, kota Mekah diselimuti oleh kesunyian yang tidak biasa. Angin padang pasir yang biasanya menderu keras, tiba-tiba melambat seolah-olah sedang menahan napas. Di tengah kegelapan yang pekat, suasana di sekitar Masjidil Haram terasa sangat sakral. Langit di atas Ka'bah tampak lebih jernih dari malam-malam sebelumnya, dengan bintang-bintang yang bersinar lebih terang, seakan-akan mereka sedang memberikan penghormatan kepada sesuatu yang sangat besar yang akan segera terjadi. Di dalam sebuah rumah, Nabi Muhammad sedang beristirahat ketika sebuah ketetapan langit turun kepadanya. Ini adalah malam yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali, sebuah malam di mana batas antara dunia manusia dan alam malakut akan terbuka lebar. Keheningan malam itu tiba-tiba terbelah oleh kedatangan sosok yang sangat agung. Malaikat Jibril turun dengan membawa mandat langsung dari Sang Pencipta. Kehadirannya tidak membawa suara yang menggelegar, melainkan sebuah getaran spiritual yang membuat seluruh alam semesta seolah-olah bersujud. Jibril tidak datang sendirian. Di sampingnya terdapat sesosok makhluk yang belum pernah dilihat oleh penduduk bumi sebelumnya. Makhluk itu berwarna putih berkilau. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyerupai sinar bulan di tengah malam. Tubuhnya ramping namun terlihat sangat kuat, dengan sayap yang melambangkan kecepatan yang melampaui batas pikiran manusia. Itulah Burak, tunggangan surgawi yang diciptakan khusus untuk perjalanan luar biasa ini. Saat Burak itu pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Mekah, setiap debu yang tersentuh oleh telapak kakinya mengeluarkan kilauan cahaya. Ada energi yang sangat besar yang terpancar dari makhluk ini. Namun, ada sesuatu yang unik pada perilaku Burak malam itu. Ia tidak berdiri tenang seperti hewan tunggangan pada umumnya. Ia bergerak gelisah, bukan karena takut atau liar, melainkan karena rasa gembira yang tidak tertahankan. Burak itu tahu siapa yang akan menungganginya. Ia sadar bahwa di hadapannya berdiri manusia yang paling dicintai oleh Allah, sosok yang menjadi alasan penciptaan alam semesta. Kegembiraan itu membuatnya terus bergerak, menghentakkan kaki-kakinya ke tanah dengan penuh semangat, seolah-olah ia ingin segera terbang menembus 7 lapis langit. Malaikat Jibril berdiri di antara Nabi dan Burak, menjadi saksi atas interaksi batin yang terjadi. Tanpa perlu kata-kata yang terucap di udara, terjadi sebuah komunikasi ruhani antara sang Nabi dan makhluk cahaya tersebut. Burak itu seolah-olah ingin menyampaikan betapa besarnya rasa hormatnya. Namun kegelisahannya sempat membuat suasana menjadi tegang sesaat. Gerakannya yang lincah dan tidak mau diam itu menunjukkan betapa dahsyatnya energi cinta yang ia bawa dari surga. Nabi hanya menatap dengan pandangan yang penuh kasih. Tatapan mata Nabi seolah-olah menjadi penawar bagi kegelisahan Burak. Perlahan-lahan, makhluk itu mulai meredakan gerakannya, meskipun detak jantungnya yang penuh semangat masih bisa dirasakan oleh alam sekitarnya. Ada sebuah permintaan yang tersirat dari sikap Burak tersebut. Melalui isyarat batin yang mendalam, makhluk itu menunjukkan bahwa ia memiliki sebuah harapan besar. Ia ingin agar kedekatannya dengan Nabi tidak hanya terjadi pada malam itu saja. Ia berharap bahwa kelak di hari kiamat, ketika seluruh umat manusia dikumpulkan dan para penghuni surga mulai memasuki gerbang keabadian, ia kembali menjadi tunggangan bagi sang Nabi. Ia tidak ingin posisi istimewa itu digantikan oleh makhluk lain. Harapan ini muncul dari rasa cinta yang begitu dalam, sebuah pengabdian yang murni dari makhluk ciptaan kepada kekasih Sang Pencipta. Setelah merasakan kesediaan Nabi untuk memenuhi harapan tersebut melalui isyarat yang penuh rahmat, Burak itu pun mencapai puncak kegembiraannya. Namun hal ini membawa konsekuensi yang sangat nyata pada wujud fisiknya. Tubuh Burak itu mulai membesar. Cahaya yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin terang benderang, menerangi sudut-sudut kota Mekah yang gelap. Ukurannya terus bertambah tinggi, menjulang ke atas hingga mencapai ketinggian yang sangat luar biasa, yaitu 40 hasta. Dalam hitungan detik,
Buruk yang tadinya seukuran hewan tunggangan biasa, kini telah berubah menjadi sosok yang sangat raksasa dan megah. Punggungnya kini berada jauh di atas kepala manusia normal. Di tengah keajaiban itu, sebuah tantangan fisik muncul. Nabi berdiri di samping buruk yang kini sudah menjulang tinggi itu. Di tempat yang suci itu, tidak ada tangga, tidak ada bebatuan yang cukup tinggi, dan tidak ada alat bantu apapun yang bisa digunakan untuk mencapai punggung makhluk raksasa tersebut. Malaikat Jibril berdiri dengan penuh hormat, membiarkan rahasia Allah bekerja melalui kejadian ini. Suasana menjadi hening kembali, hanya ada cahaya yang berputar-putar di sekitar mereka. Dalam keheningan itulah, sesuatu yang bersifat lintas zaman mulai terjadi. Meskipun secara fisik peristiwa ini terjadi di masa hidup Nabi, namun di alam ruh, waktu tidaklah linier. Jauh di masa depan akan lahir seorang wali besar, seorang sultan bagi para wali yang akan membawa panji-panji Islam dengan penuh karomah. Sosok itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun pada malam Isra Mi'raj itu, meskipun tubuh fisiknya belum lahir ke dunia, ruhnya sudah ada dalam perbendaharaan Allah. Dan Allah, sang pemilik rencana, telah menetapkan bahwa ruh agung ini akan memiliki peran dalam perjalanan paling suci yang pernah dilakukan oleh manusia.
Secara tiba-tiba, muncul sebuah kehadiran spiritual di tempat tersebut. Itu bukanlah malaikat, melainkan sebuah ruh manusia yang memancarkan kewibawaan yang sangat besar. Ruh itu hadir dengan sikap yang sangat tunduk dan penuh pengabdian. Tanpa adanya perintah yang terdengar oleh telinga, ruh ini memahami apa yang harus dilakukan. Ia hadir untuk memberikan pelayanan kepada Rasulullah di saat-saat yang paling krusial. Kehadiran ruh ini adalah bukti bahwa para kekasih Allah selalu terhubung dengan nabi mereka, melintasi batas waktu dan ruang. Ruh tersebut kemudian memposisikan dirinya di hadapan nabi. Ia merunduk, memberikan dirinya untuk menjadi pijakan bagi kaki mulia Rasulullah. Tidak ada rasa keberatan sedikit pun. Yang ada hanyalah rasa syukur yang mendalam karena diberikan kesempatan untuk membantu sang nabi dalam perjalanan menuju hadirat Allah. Inilah momen di mana ketaatan seorang hamba mencapai puncaknya. Dengan menggunakan pundak ruh tersebut sebagai tumpuan, Nabi mulai melangkah. Kaki yang paling mulia di dunia ini menapak dengan lembut di atas pundak sosok yang akan menjadi pemimpin para wali di masa depan. Saat kaki Nabi menyentuh pundaknya, sebuah aliran energi keberkahan yang tidak terlukiskan meresap ke dalam ruh tersebut. Itu adalah sentuhan yang akan mengubah sejarah spiritual dunia. Melalui pijakan itu, Nabi berhasil naik dengan mudah ke punggung buruk yang tinggi. Kejadian ini disaksikan oleh alam malakut dengan penuh kekaguman, sebuah kerjasama antara manusia paling mulia dan calon wali paling agung yang pernah ada. Pundak ruh itu menjadi jembatan antara bumi dan tunggangan surgawi, sebuah pengabdian yang akan dicatat selamanya dalam sejarah langit. Setelah Nabi berada di atas punggung buruk, suasana menjadi semakin sakral. Sebelum perjalanan dimulai, Nabi menoleh ke bawah, menatap ruh yang telah memberikan pundaknya itu. Di saat itulah, sebuah ketetapan batin terlahir. Melalui sebuah pengakuan spiritual, Nabi memberikan sebuah janji yang akan menjadi mandat bagi kedudukan wali tersebut di masa depan. Beliau menyadari pengabdian luar biasa yang dilakukan oleh ruh ini, karena ia telah merelakan pundaknya menjadi pijakan bagi kaki Nabi, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal di kemudian hari. Janji itu meresap ke dalam hakikat ruh tersebut, memberikan sebuah kedudukan yang tidak dimiliki oleh wali-wali lainnya. Kelak ketika ruh ini lahir ke dunia sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ia akan memiliki otoritas spiritual yang sangat tinggi. Kaki sang nabi yang pernah berada di atas pundaknya akan menjadi alasan mengapa kaki Syekh Abdul Qadir kelak akan berada di atas pundak seluruh wali-wali Allah di muka bumi. Ini adalah hukum keseimbangan spiritual. Siapa yang paling rendah hati mengabdi kepada Nabi, dialah yang akan ditinggikan kedudukannya di antara manusia lainnya. Buruk itu kini siap untuk melesat. Sayap-sayapnya mulai bergerak perlahan, menciptakan pusaran udara yang harum semerbak. Jibril berada di depan, memimpin jalan menembus dimensi ruang. Sebelum mereka benar-benar meninggalkan bumi, cahaya dari tubuh buruk dan ruh pengabdi tadi sempat menyatu, menciptakan kilatan yang sangat indah di langit Mekah. Tak lama kemudian, dalam sekejap mata, mereka melesat hilang dari pandangan, memulai perjalanan panjang menuju Baitul Maqdis dan terus naik ke Sidratul Muntaha. Malam itu, di sebuah sudut kota Mekah, sebuah sejarah besar tentang cinta, pengabdian, dan kedudukan para wali telah dimulai. Kota Mekah kembali sunyi, namun suasana di sana telah berubah selamanya karena keberkahan langkah kaki sang nabi yang baru saja memulai perjalanan agungnya. Mekah runtuh menjadi titik kecil yang menghilang dalam hitungan detik. Di bawah bimbingan malaikat Jibril yang sayap-sayapnya membentang menutupi ufuk, Buraq yang ditunggangi Rasulullah melesat dengan kecepatan yang menertawakan akal manusia. Setiap kali kuku cahaya makhluk surgawi itu menyentuh permukaan bumi, ia seolah-olah sedang melompat dari satu ujung ufuk ke ujung ufuk lainnya.
Kecepatannya melampaui kilat, melampaui pikiran, meruntuhkan batas-batas jarak dan waktu. Angin malam yang dahsyat menderu di sekitar mereka, namun di atas punggung Buraq, suasana terasa begitu tenang, begitu hening, seolah-olah mereka sedang berada di dalam pusaran kedamaian yang dilindungi oleh tirai ilahi. Dalam perjalanan batin yang melintasi daratan yang luas itu, Rasulullah tidak hanya sekadar berpindah tempat. Alam semesta di bawahnya seakan-akan sedang membentangkan lembaran-lembaran sejarahnya. Mereka melintasi padang pasir yang sunyi, gunung-gunung yang angkuh, dan lembah-lembah yang dalam. Di beberapa titik, malaikat Jibril memberikan isyarat agar Buraq memperlambat lajunya. Isyarat itu bukanlah melalui kata-kata, melainkan melalui getaran ruhani yang langsung dipahami oleh Rasulullah. Tempat-tempat itu bukanlah tempat sembarangan. Mereka adalah tanah-tanah yang telah disucikan oleh jejak langkah para nabi terdengar. Di sebuah tanah yang subur, yang kelak dikenal sebagai Yathrib, mereka berhenti sejenak. Suasana di sana terasa sangat damai, seolah-olah tanah itu sedang menantikan kedatangan Sang Kekasih Allah. Rasulullah turun dari Buraq, dan di bawah bimbingan Jibril, beliau melakukan sholat, menanamkan benih keberkahan di tanah yang akan menjadi pusat cahaya Islam di masa depan. Tanah itu seakan-akan bersujud di bawah telapak kaki Nabi, merasakan kehormatan yang tidak terlukiskan. Setelah itu, mereka kembali melesat, menembus kegelapan malam dengan kecepatan yang semakin memukau. Perjalanan berlanjut menuju Gurun Sinai, tempat di mana Nabi Musa pernah berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Di sana, suasana terasa sangat mistis. Gunung batu yang kokoh seakan-akan masih menyimpan getaran suara ketuhanan. Kembali, Rasulullah sholat di tempat yang keramat itu, menghubungkan rantai kenabian yang telah terjalin sejak zaman dahulu. Jibril menyaksikan dengan penuh takdim betapa Nabi Muhammad menyerap setiap energi spiritual dari tempat-tempat bersejarah itu, menyatukan seluruh wahyu dalam dirinya sebelum menghadap sang pemilik wahyu. Tak lama kemudian, mereka melintasi Baitul Lahm, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Keharuman spiritual terasa memenuhi udara, sebuah kombinasi antara kesucian dan penderitaan yang pernah dialami oleh sang Nabi tersebut. Di sini pun, Rasulullah melakukan sholat, memberikan penghormatan kepada saudaranya dalam kenabian. Setiap sholat yang dilakukan Nabi di tempat-tempat ini bukanlah sekedar ritual, melainkan sebuah proses penyucian diri dan pengokohan ruhani, sebuah persiapan mental sebelum menembus batas-batas langit yang belum pernah dimasuki oleh makhluk manapun. Selama perjalanan ini, meskipun fokus Rasulullah tertuju pada tujuan agung di depan, bayangan ruh yang telah memberikan pundaknya di Mekah tidak sepenuhnya hilang. Janji dan keberkahan yang telah tertanam di Mekah terus berdenyut dalam realitas spiritual perjalanan ini. Setiap kali Buraq melompat dengan lincah, ada getaran halus dari energi yang telah ditinggalkan oleh ruh Sang Sultanul Aulia masa depan. Sentuhan kaki Nabi di pundaknya telah menjadi bahan bakar spiritual yang menambah kekuatan bagi Buraq untuk melesat lebih cepat dan lebih tinggi. Perjalanan ini, meskipun merupakan perjalanan Nabi, juga merupakan perjalanan di mana benih-benih kewalian sedang dipupuk oleh keberkahan kenabian. Perlahan-lahan, dari kejauhan, mulailah tampak cahaya yang berbeda. Cahaya itu bukan berasal dari bintang-bintang atau bulan, melainkan cahaya kuno yang memancar dari sebuah kota yang sangat suci. Baitul Maqdis, Yerusalem, telah berada di depan mata. Kota kuno yang telah menjadi pusat spiritual dunia selama ribuan tahun itu tampak bercahaya di tengah kegelapan malam, menyambut kedatangan sang penutup para nabi. Buraq memperlambat lajunya, sayap-sayapnya bergerak perlahan, menciptakan pusaran cahaya yang indah saat mereka mendekati pelataran Masjidil Aqsa. Saat Buraq mendarat di pelataran Masjidil Aqsa, suasana terasa sangat sakral. Seluruh alam semesta seakan-akan sedang menahan nafas. Jibril membimbing Nabi menuju sebuah batu di mana makhluk surgawi itu biasanya ditambatkan. Di sana telah menunggu ribuan ruh para nabi dan rasul dari zaman dahulu. Mereka hadir dalam wujud ruhani yang penuh cahaya, berkumpul untuk menyambut dan memberikan penghormatan kepada nabi terakhir. Kehadiran mereka menciptakan gelombang energi spiritual yang sangat dahsyat, sebuah lautan cahaya yang tak bertepi di dalam masjid yang suci itu.
Rasulullah memasuki Masjidil Aqsa dengan penuh ketundukan. Di dalam, Jibril mempersilahkan Nabi untuk maju ke depan, menjadi imam bagi sholat yang akan diikuti oleh seluruh para nabi. Ini adalah momen yang sangat agung, di mana seluruh rantai kenabian bersatu dalam satu sholat yang sama. Dalam sholat itu, tidak ada dialog, hanya ada getaran khusyuk yang menghubungkan seluruh ruh para nabi dengan Sang Pencipta. Suara bacaan sholat Nabi bergema di dalam masjid, meresap ke dalam hati setiap nabi yang hadir. Sebuah sholat yang menyatukan seluruh ajaran samawi dalam satu pengabdian yang murni. Setelah sholat usai, cahaya di dalam Masjidil Aqsa semakin terang. Para nabi bergantian memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad, mengakui kedudukannya sebagai pemimpin para anbiya. Mereka tahu bahwa perjalanan Nabi belum berakhir. Ini hanyalah persinggahan sebelum beliau naik menembus 7 lapis langit menuju Sidratil Muntaha. Semangat dan doa dari seluruh para nabi kini mengiringi langkah Rasulullah. Di pintu masjid, Jibril telah menunggu, siap untuk memulai perjalanan yang lebih dahsyat lagi. Perjalanan yang akan membawa mereka melampaui batas-batas ciptaan menuju hadirat Sang Khalik. Buraq pun telah siap, cahaya dari tubuhnya semakin terang, seolah-olah ikut merasakan keagungan momen yang akan segera terjadi. Setelah sujud terakhir di Baitul Maqdis, suasana di dalam Masjidil Aqsa berubah menjadi keheningan yang menggetarkan. Ribuan ruh para nabi yang tadi bermakmum di belakang Rasulullah perlahan-lahan menyatu ke dalam pendaran cahaya keemasan, memberikan ruang bagi fase berikutnya dari perjalanan ini. Jibril melangkah mendekati Rasulullah, bukan lagi sebagai penunjuk jalan di bumi, melainkan sebagai pembuka pintu-pintu langit. Di hadapan mereka, sebuah fenomena spiritual yang luar biasa mulai menampakkan wujudnya. Sebuah tangga yang terbuat dari jalinan cahaya murni yang keindahannya tidak dapat ditangkap oleh mata lahiriah, turun dari kedalaman cakrawala. Tangga itu, yang dikenal sebagai Al-Mi'raj, memiliki anak tangga yang terbuat dari emas dan perak surgawi. Setiap pijakannya memancarkan aroma misk yang semerbak, memenuhi seluruh penjuru pelataran masjid. Buraq yang telah setia membawa Rasulullah dari Makkah kini berdiri dengan penuh hikmat di sisi bangunan suci tersebut. Makhluk cahaya itu menundukkan kepalanya, menyadari bahwa perjalanan selanjutnya akan menembus batas materi yang bahkan bagi makhluk secepat dirinya memerlukan izin khusus dari Sang Pencipta. Kehadiran tangga cahaya ini menandakan bahwa gravitasi bumi tidak lagi memiliki kuasa atas raga dan ruh Sang Kekasih Allah. Rasulullah mulai menapakkan kakinya pada anak tangga pertama. Getaran yang dirasakan saat kaki mulia itu menyentuh cahaya Al-Mi'raj sangatlah berbeda dengan pijakan di bumi. Ada kekuatan yang mengangkat, sebuah energi yang menarik ruh ke atas dengan kelembutan yang luar biasa.
Jibril terbang di sampingnya. Sayap-sayap raksasanya yang dihiasi permata surgawi tidak lagi mengepak dengan keras, melainkan meluncur dengan anggun mengikuti kenaikan Rasulullah. Dalam sekejap, kubah-kubah Baitul Maqdis mengecil, lalu daratan Palestina menghilang, digantikan oleh hamparan awan yang berkilauan di bawah sinar rembulan yang pucat. Kecepatan kenaikan ini membuat pemandangan bintang-bintang di langit tampak seperti garis-garis cahaya yang panjang. Rasulullah dibawa melampaui atmosfer bumi, menembus ruang hampa yang biasanya dingin dan mematikan, namun di sekitar beliau, suasana terasa hangat dan penuh perlindungan. Tidak ada sesak napas, tidak ada tekanan yang menyakitkan. Yang ada hanyalah rasa rindu yang semakin memuncak untuk segera sampai ke hadirat Sang Pencipta. Setiap anak tangga yang dilewati seolah-olah menghapus satu lapisan tabir antara dunia yang fana dan dunia yang baka. Di kejauhan, sebuah gerbang raksasa mulai terlihat. Gerbang itu tidak terbuat dari kayu atau besi, melainkan dari kepadatan cahaya yang menyerupai kristal cair. Inilah pintu langit pertama, batas antara alam semesta manusia dan alam malakut yang dihuni oleh para malaikat. Gerbang itu tertutup rapat, dijaga oleh barisan malaikat yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing memiliki wujud yang megah dan berwibawa. Disinilah hukum langit ditegakkan. Tidak ada yang boleh melintas tanpa izin dan identitas yang jelas. Jibril mendekat ke arah gerbang tersebut. Tanpa suara yang terdengar oleh telinga manusia, terjadi sebuah pertukaran kode spiritual antara sang pemimpin malaikat dan penjaga pintu langit. Terjadi sebuah tanya jawab batiniah yang memastikan bahwa sosok yang dibawa oleh Jibril adalah sosok yang telah diundang secara resmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nama Muhammad disebutkan, seluruh penjaga pintu langit serentak memberikan penghormatan. Getaran pengakuan itu merambat hingga ke dasar-dasar langit, menciptakan harmoni suara yang menyerupai tasbih alam semesta. Gerbang cahaya itu perlahan-lahan terbuka, mengeluarkan suara yang lebih merdu daripada musik paling indah di bumi. Saat pintu itu tersingkap, terpancarlah pemandangan yang tak terlukiskan. Langit pertama bukanlah ruang kosong yang gelap, melainkan sebuah dimensi yang penuh dengan aktivitas spiritual. Cahaya di sana memiliki warna yang belum pernah ada dalam spektrum warna bumi. Di sana, Rasulullah melihat lautan malaikat yang sedang menjalankan tugasnya dengan penuh ketundukan, mengatur segala urusan yang berkaitan dengan takdir dan alam semesta di bawahnya. Di tengah-tengah keagungan langit pertama itu, tampak sesosok manusia yang sangat tua namun memancarkan kewibawaan yang luar biasa. Sosok itu duduk di sebuah singgasana cahaya, dikelilingi oleh ruh-ruh yang tak terhingga banyaknya. Di sebelah kanannya terdapat kumpulan ruh yang bercahaya terang, dan di sebelah kirinya terdapat kumpulan ruh yang tampak suram. Setiap kali sosok itu menoleh ke kanan, ia tersenyum dengan penuh kebahagiaan, dan setiap kali menoleh ke kiri, ia menangis dengan kesedihan yang mendalam. Itulah Nabi Adam, bapa dari seluruh umat manusia yang sedang menyaksikan nasib anak cucunya. Rasulullah melangkah mendekati Nabi Adam. Terjadi sebuah pertemuan yang sangat mengharukan antara anak dan ayah, antara Nabi terakhir dan Nabi pertama. Nabi Adam menyambut Rasulullah dengan penuh kehangatan, mengakui keberkahan yang dibawa oleh keturunannya yang paling mulia ini. Dalam keheningan pertemuan itu, terpancar sebuah pemahaman bahwa seluruh sejarah manusia, dari awal penciptaan hingga akhir zaman, adalah satu kesatuan yang terhubung oleh tali kenabian. Kehadiran Rasulullah di langit pertama adalah bukti bahwa janji Allah kepada Adam tentang keselamatan anak cucunya akan segera digenapi melalui risalah Muhammad. Setelah menerima restu dan doa dari Nabi Adam, perjalanan kembali berlanjut. Tangga Al-Mi'raj membawa Rasulullah semakin tinggi menuju langit kedua. Setiap jengkal kenaikan terasa semakin ringan, seolah-olah beban duniawi telah benar-benar terlepas. Cahaya dari langit pertama kini berada di bawah mereka, tampak seperti hamparan samudra cahaya yang luas.
Fokus Rasulullah kini tertuju pada apa yang ada di atas, pada rahasia-rahasia yang lebih besar yang sedang menunggu untuk disingkapkan. Di samping beliau, Jibril tetap setia, menjadi saksi bisu atas kenaikan sang kekasih Allah menuju puncak tertinggi penciptaan. Setelah meninggalkan hamparan langit pertama, tangga Al-Mi'raj membawa Rasulullah menembus batas dimensi menuju langit kedua. Suasana di sini terasa jauh lebih terang, dengan cahaya yang memiliki kejernihan seperti permata yang paling murni. Udara di sekelilingnya tidak lagi terasa seperti udara bumi, melainkan hembusan energi yang memberikan kekuatan luar biasa pada ruh. Di gerbang ini, kemegahannya berlipat ganda. Jibril kembali memberikan isyarat identitas, dan pintu-pintu cahaya itu terbuka lebar, menampakkan pemandangan yang menyejukkan hati. Di tengah keindahan langit kedua, Rasulullah disambut oleh dua sosok nabi yang memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat erat. Mereka adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya. Keduanya berdiri dengan penuh kewibawaan, memancarkan aura kesucian yang sangat kuat. Wajah mereka bersinar layaknya rembulan, mencerminkan ketulusan pengabdian yang pernah mereka jalankan di dunia. Pertemuan ini berlangsung dalam keheningan yang sangat khusyuk. Meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, terpancar rasa persaudaraan yang mendalam di antara para utusan Allah ini. Keduanya memberikan penghormatan tertinggi kepada Rasulullah, mengakui bahwa beliau adalah pemimpin yang akan menyempurnakan seluruh risalah samawi. Kehadiran mereka seolah-olah menjadi penyejuk bagi jiwa Rasulullah sebelum melanjutkan pendakian yang lebih berat. Sesaat setelah mendapatkan restu dari kedua nabi tersebut, Al-Mi'raj kembali menarik Rasulullah ke arah langit ketiga. Di sini, pemandangan berubah menjadi sangat spektakuler. Cahaya di langit ketiga memiliki kemilau yang melampaui segala bentuk keindahan materi. Segala sesuatu di sekelilingnya tampak sangat proporsional dan sempurna. Gerbangnya dijaga oleh barisan malaikat yang posturnya jauh lebih besar dan lebih bercahaya dibandingkan sebelumnya. Begitu gerbang terbuka, Rasulullah melihat sesosok pria yang memiliki ketampanan yang luar biasa.
Wajahnya bagaikan separuh dari seluruh cahaya ketampanan yang pernah diciptakan Allah untuk alam semesta. Sosok itu adalah Nabi Yusuf. Beliau berdiri di tengah-tengah kemuliaan langit ketiga dengan sikap yang sangat rendah hati. Saat melihat Rasulullah mendekat, Nabi Yusuf memberikan senyuman yang memancarkan kedamaian. Tidak ada dialog yang terjadi, namun melalui tatapan mata, terjadi pertukaran pengakuan akan beratnya ujian yang pernah dihadapi dan besarnya kemenangan yang telah dijanjikan Allah. Pertemuan ini memberikan gambaran tentang bagaimana keindahan lahiriah hanyalah cerminan dari keindahan batin yang telah mencapai puncak ketakwaan. Nabi Yusuf menyambut Rasulullah sebagai tamu agung yang paling dinanti oleh seluruh penghuni langit. Di langit ketiga ini, Rasulullah juga menyaksikan keajaiban ciptaan Allah yang mengatur urusan rizki dan keindahan alam semesta. Malaikat-malaikat di sini bekerja dengan ritme yang sangat teratur, seolah-olah mereka adalah bagian dari sebuah simfoni besar yang memuji keagungan Sang Pencipta. Setiap gerakan mereka menciptakan percikan cahaya yang kemudian jatuh ke arah bumi sebagai keberkahan. Rasulullah mengamati semua itu dengan penuh rasa syukur, menyadari betapa luas dan detailnya pengaturan Allah terhadap setiap makhluknya. Perjalanan di langit ketiga ini terasa lebih cepat namun sangat mendalam. Setiap jengkal ruang yang dilewati memberikan pemahaman baru tentang hakikat penciptaan. Jibril tetap berada di sisi Rasulullah, memastikan bahwa setiap rahasia yang perlu disaksikan dapat diserap dengan sempurna oleh kolbu sang Nabi. Di kejauhan, tangga Al-Mi'raj sudah mulai menunjukkan arah menuju langit keempat, sebuah tingkatan yang lebih tinggi dan lebih rahasia lagi. Sebelum meninggalkan langit ketiga, Rasulullah sempat menoleh ke belakang, melihat jalinan cahaya yang telah dilewati. Beliau teringat akan beratnya perjuangan di Mekah. Namun melihat kemuliaan yang ada di langit ini, segala kepedihan duniawi terasa sangat kecil. Semangat beliau semakin berkobar untuk mencapai puncak tertinggi, untuk menjemput perintah yang akan menjadi keselamatan bagi seluruh umatnya. Dengan satu langkah mantap di atas tangga cahaya, Rasulullah dan Jibril pun melesat meninggalkan langit ketiga, menuju rahasia-rahasia yang tersimpan di langit keempat.
Tangga cahaya Al-Miraj terus membawa Rasulullah menembus batas-batas langit, kali ini menuju tingkatan keempat. Di dimensi ini, suasana berubah menjadi sangat tenang dan berwibawa. Cahaya yang memancar bukan lagi sekadar benderang, melainkan memiliki kedalaman warna yang memberikan rasa ketenteraman yang absolut. Gerbang langit keempat terjaga dengan kesucian yang luar biasa, di mana para malaikat penjaganya berdiri dalam posisi sujud yang abadi, menunjukkan betapa sakralnya wilayah ini. Ketika Jibril memberikan isyarat pembukaan, gerbang itu tersingkap dengan kelembutan yang menyerupai mekarnya bunga surgawi. Di pusat langit keempat, Rasulullah dipertemukan dengan sosok yang dikenal karena ketinggian derajatnya dalam ilmu dan ketaatan. Sosok itu adalah Nabi Idris. Beliau duduk dengan sikap yang sangat agung, memancarkan aura kebijaksanaan yang telah terasah selama ribuan tahun. Pertemuan ini berlangsung dalam keheningan yang sangat dalam, sebuah komunikasi antar ruh yang melampaui batasan bahasa manusia. Nabi Idris memberikan penghormatan yang sangat tulus kepada Rasulullah, mengakui bahwa perjalanan yang sedang ditempuh ini adalah puncak dari segala perjalanan spiritual yang pernah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Keberadaan Nabi Idris di langit keempat bukanlah tanpa makna. Beliau adalah simbol dari hamba yang diangkat oleh Allah ke martabat yang tinggi karena ketekunannya dalam zikir dan ilmu. Di sekitar beliau, tampak jutaan malaikat yang sedang mencatat amal-amal kebaikan dari seluruh penjuru alam semesta. Pena-pena cahaya mereka bergerak dengan irama yang teratur, menciptakan suara gesekan halus yang terdengar seperti tasbih yang tak putus-putus. Rasulullah menyaksikan betapa setiap tetes keringat dan setiap tarikan nafas manusia yang digunakan untuk ketaatan dihargai dengan sangat tinggi di tempat ini. Pemandangan di langit keempat ini memberikan sebuah gambaran tentang hakikat kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan bukanlah tentang kekuasaan di bumi, melainkan tentang kedekatan dengan Sang Pencipta di alam malakut. Rasulullah melihat bagaimana cahaya amal solih dari bumi naik menembus lapisan-lapisan langit. Dan di langit keempat inilah, sebagian dari cahaya tersebut disaring dan disimpan sebagai perbendaharaan abadi. Keindahan di tempat ini bukan hanya pada apa yang terlihat oleh mata, tetapi pada rasa keadilan ilahi yang sangat nyata. Jibril memberikan isyarat bahwa perjalanan harus terus berlanjut. Meskipun kedamaian di langit keempat sangat menggoda untuk tetap tinggal, tujuan utama masih jauh di atas sana. Al-Mi'raj kembali bergerak, menarik Rasulullah menuju langit kelima. Dalam proses kenaikan ini, raga dan ruh Nabi terasa semakin menyatu dengan cahaya, seolah-olah berat materi duniawi telah benar-benar lenyap. Fokus beliau kini sepenuhnya tertuju pada gerbang berikutnya, di mana rahasia-rahasia lain tentang takdir manusia sedang menunggu untuk disingkapkan. Di antara perpindahan langit ini, Rasulullah sempat merasakan kembali getaran doa yang pernah beliau terima saat masih di bumi. Beliau teringat akan umatnya yang sedang berjuang di tengah kegelapan Mekah. Setiap langkah di atas tangga cahaya ini bukan hanya untuk diri beliau sendiri, melainkan sebuah misi untuk membawa pulang lentera yang akan menerangi jalan umatnya menuju kebahagiaan yang hakiki. Dengan tekad yang semakin kuat, beliau meninggalkan langit keempat, membawa restu dari Nabi Idris menuju tingkatan yang lebih tinggi dan lebih bercahaya.
Setelah melampaui kedamaian di langit keempat, tangga Al-Mi'raj membawa Rasulullah menembus dimensi yang jauh lebih megah dan berwibawa. Langit kelima terbuka dengan getaran yang sangat kuat, memancarkan aroma kesucian yang tajam. Di gerbang ini, barisan malaikat penjaga tampak berdiri dengan sikap siaga yang penuh hormat, seolah-olah mereka sedang menyambut seorang panglima besar alam semesta. Begitu pintu cahaya tersingkap, Rasulullah dipertemukan dengan sesosok pria berambut putih yang sangat tampan dan memiliki janggut yang panjang hingga ke pusarnya. Sosok itu adalah Nabi Harun. Beliau berdiri di tengah-tengah kerumunan malaikat dengan pembawaan yang sangat tenang dan penuh kasih sayang. Wajahnya mencerminkan kelembutan hati yang luar biasa, sebuah sifat yang dahulu membuatnya sangat dicintai oleh kaumnya. Pertemuan ini berlangsung dengan penuh takzim. Nabi Harun menyambut Rasulullah sebagai saudara yang paling mulia, memberikan pengakuan spiritual atas beban berat risalah yang sedang dipikul oleh sang penutup para nabi. Di sekeliling beliau, jutaan ruh manusia yang telah meraih keselamatan tampak berkumpul, memancarkan cahaya kegembiraan karena dapat melihat wajah Nabi Muhammad di kedalaman langit tersebut. Namun, kenaikan ini tidak berhenti di situ. Al-Mi'raj kembali menarik Rasulullah menuju langit keenam, sebuah tingkatan yang energinya terasa sangat dahsyat dan penuh dengan getaran kekuatan ilahi. Di sini, cahaya memiliki warna yang lebih tajam, seolah-olah setiap partikelnya mengandung rahasia hukum-hukum alam yang paling mendasar. Begitu gerbang terbuka, Rasulullah melihat sesosok pria tinggi besar dengan kulit yang cenderung gelap yang memancarkan kewibawaan yang sangat kuat. Sosok itu adalah Nabi Musa, sang pembicara dengan Tuhan. Nabi Musa menyambut Rasulullah dengan penuh penghormatan. Namun ada sebuah momen emosional yang terjadi secara batiniah. Setelah Rasulullah melintasi posisinya untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi, Nabi Musa tampak meneteskan air mata. Tangisannya bukanlah karena rasa iri, melainkan karena rasa haru dan cinta kepada umat manusia. Beliau menangis karena menyadari bahwa meskipun Nabi terakhir ini datang jauh setelah zamannya, namun jumlah pengikutnya yang akan masuk surga jauh lebih banyak daripada pengikutnya sendiri. Pertemuan ini memberikan gambaran tentang betapa besarnya tanggung jawab seorang pemimpin atas keselamatan umatnya di hadapan Allah. Di langit keenam ini, Rasulullah menyaksikan bagaimana hukum-hukum Allah dijalankan dengan penuh ketegasan namun tetap diliputi oleh rahmat. Beliau melihat malaikat-malaikat yang bertugas mengatur jalannya sejarah dan peradaban manusia. Setiap keputusan yang turun dari singgasananya diolah di tempat ini sebelum diturunkan ke langit-langit di bawahnya. Keagungan yang disaksikan di sini membuat pemahaman Rasulullah tentang kekuasaan Allah semakin mendalam. Beliau menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi hanyalah pantulan kecil dari manajemen langit yang sangat raksasa dan sempurna. Jibril memberikan isyarat bahwa puncak perjalanan sudah semakin dekat. Energi di langit keenam ini terasa sangat padat, seolah-olah sedang mempersiapkan ruh Rasulullah untuk memasuki wilayah yang paling suci. Al-Mi'raj pun bergerak kembali, membawa mereka menuju langit ketujuh, gerbang terakhir sebelum memasuki wilayah yang tidak pernah dicapai oleh kaki manusia manapun. Dengan perasaan yang campur aduk antara rasa takut yang suci dan rindu yang mendalam, Rasulullah meninggalkan Nabi Musa dan segala kemegahan langit keenam, melesat menuju rahasia tertinggi yang tersimpan di balik tabir terakhir.
Puncak dari segala ketinggian mulai menampakkan kemegahannya saat tangga Al-Mi'raj menembus batas langit ketujuh. Di dimensi ini, cahaya tidak lagi menyilaukan, melainkan terasa sejuk dan meresap ke dalam hakikat ruh. Langit ketujuh adalah wilayah di mana segala bentuk materi telah benar-benar sirna, digantikan oleh jalinan energi suci yang membentuk struktur-struktur cahaya yang tak terbayangkan oleh pikiran manusia. Gerbangnya dijaga oleh malaikat-malaikat yang tubuhnya terbuat dari tasbih dan tahmid, yang setiap kepakan sayapnya menciptakan getaran keagungan yang memenuhi seluruh cakrawala tertinggi. Begitu gerbang terbuka, Rasulullah mendapati dirinya berada di depan sebuah bangunan yang sangat megah yang dikenal sebagai Baitul Ma'mur. Bangunan ini adalah Ka'bah penduduk langit, sebuah pusat gravitasi spiritual di mana setiap harinya 70.000 malaikat masuk untuk melakukan tawaf dan beribadah. Lalu mereka keluar dan tidak pernah kembali lagi karena silih berganti dengan barisan malaikat baru yang tak terhitung jumlahnya hingga hari kiamat. Di depan Baitul Ma'mur, Rasulullah melihat sesosok pria yang duduk dengan penuh ketenangan, menyandarkan punggungnya pada dinding bangunan suci tersebut. Sosok itu adalah Nabi Ibrahim, sang bapa para nabi. Wajahnya memancarkan kedamaian yang sangat dalam, sebuah cerminan dari keteguhan iman yang telah melampaui segala ujian api dan pengorbanan di dunia. Kemiripan fisik antara Rasulullah dan Nabi Ibrahim tampak sangat nyata di tempat ini, seolah-olah menunjukkan bahwa risalah Islam yang dibawa Muhammad adalah kelanjutan murni dari ajaran tauhid yang diperjuangkan Ibrahim. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang sangat sakral. Nabi Ibrahim menyambut putra keturunannya yang paling mulia ini dengan penuh rasa bangga, memberikan isyarat bahwa tugas berat yang diemban Rasulullah di bumi akan membuahkan hasil yang abadi di tempat yang tinggi ini. Di sekitar Baitul Ma'mur, Rasulullah menyaksikan pemandangan yang sangat menakjubkan tentang bagaimana doa-doa dari penghuni bumi naik dan disambut oleh para penghuni langit. Beliau melihat betapa luasnya rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Di langit ketujuh ini, tidak ada lagi sekat antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Segala sesuatu tampak sebagai satu kesatuan rencana besar Sang Pencipta. Kehadiran Nabi Ibrahim di sini, yang sedang beristirahat di rumah ibadah para malaikat, menjadi simbol bagi hamba-hamba yang telah mencapai puncak keyakinan dan diberikan tempat tinggal yang mulia di sisinya. Namun, Jibril memberikan isyarat bahwa perjalanan ini masih memiliki satu tujuan akhir yang melampaui batas langit ketujuh. Mereka bergerak meninggalkan Baitul Ma'mur menuju sebuah wilayah yang dikenal sebagai Sidratul Muntaha. Ini adalah batas akhir dari segala pengetahuan makhluk, tempat di mana pohon kehidupan surgawi tumbuh dengan dahan-dahan yang menembus dimensi-dimensi rahasia. Daun-daun pohon itu tampak seperti telinga gajah dalam ukurannya, dan buah-buahnya sebesar tempayan, memancarkan warna-warna yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata manusia karena keindahannya yang selalu berubah-ubah. Di Sidratul Muntaha, suasana berubah menjadi sangat sunyi namun penuh dengan kehadiran ilahi. Jibril yang selama ini mendampingi dengan penuh kekuatan mulai menunjukkan batas kemampuannya. Sang pemimpin malaikat itu berhenti di satu titik, tidak berani melangkah lebih jauh lagi. Beliau menjelaskan melalui isyarat ruhani bahwa jika ia melangkah satu jengkal saja melewati batas itu, maka ia akan terbakar oleh keagungan cahaya Sang Pencipta. Disinilah letak kemuliaan manusia dibandingkan malaikat. Rasulullah dipersilahkan untuk terus maju sendirian, menembus tabir terakhir yang memisahkan makhluk dengan Sang Khalik, menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah takdir umat manusia selamanya. Dengan penuh keberanian dan ketundukan, Rasulullah melangkah maju ke dalam samudra cahaya yang tak bertepi.
Langkah Rasulullah kini tidak lagi menapak di atas tangga cahaya, melainkan melayang di dalam samudra keheningan yang mutlak. Jibril telah tertinggal jauh di batas Sidratul Muntaha, menjadi saksi bisu dari kejauhan atas keberanian ruhani manusia yang paling dicintai Allah. Di wilayah ini, warna dan rupa telah lebur menjadi satu hakikat cahaya yang tak terlukiskan. Segala bentuk ruang dan waktu telah runtuh. Rasulullah berada dalam jarak yang sangat dekat dengan hadirat Sang Pencipta, sebuah kedudukan yang belum pernah dicapai oleh malaikat muqarrabin sekalipun. Dalam keintiman spiritual yang maha dahsyat itu, tirai-tirai rahasia disingkapkan satu demi satu. Rasulullah menerima perintah solat, sebuah kado surgawi yang akan menjadi tali penghubung antara bumi dan langit bagi umatnya. Perintah ini bukan sekadar kewajiban, melainkan sarana bagi setiap mukmin untuk merasakan getaran Mi'raj dalam setiap sujud mereka. Cahaya perintah itu meresap ke dalam kalbu Nabi, membawa kedamaian yang akan beliau bagikan kepada seluruh penghuni dunia. Di puncak pertemuan ini, segala beban dakwah di Mekah terasa sirna, digantikan oleh kepastian akan kemenangan iman. Namun di tengah kemuliaan yang meluap-luap itu, memori spiritual tentang awal perjalanan kembali berdenyut. Rasulullah teringat akan momen di pelataran Baitul Maqdis saat kaki mulianya berpijak di atas pundak ruh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di hadirat Allah yang tanpa batas ini, janji yang terbersit di bumi mendapatkan pengesahan langit. Pengabdian tulus dari sang calon pemimpin para wali itu bukan sekadar bantuan teknis untuk menaiki buruk, melainkan sebuah simbol ketundukan total seorang kekasih Allah kepada nabinya. Sebuah ketetapan gaib bergema di alam malakut, karena ruh Abdul Qadir telah merendahkan dirinya sedalam-dalamnya untuk meninggikan langkah sang nabi, maka Allah menetapkan derajatnya sebagai Sultanul Aulia, Raja para Wali. Sabda Nabi yang pernah terucap kini menjadi hukum spiritual yang mengikat. Karena kaki Nabi telah memijak pundaknya, maka kelak kaki Abdul Qadir akan berada di atas pundak seluruh wali Allah yang tersebar di muka bumi. Ini adalah upah bagi cinta yang melampaui zaman, sebuah kontrak kesetiaan yang ditandatangani di atas 7 lapis langit. Perlahan, prosesi turun pun dimulai. Rasulullah kembali melewati lapisan-lapisan langit dengan membawa cahaya baru di wajahnya. Beliau bertemu kembali dengan Jibril yang telah menunggu di batas kekuatannya. Perjalanan turun terasa lebih cepat, namun penuh dengan perendungan mendalam. Setiap nabi yang beliau lewati di setiap lapis langit memberikan salam perpisahan yang penuh haru, menyadari bahwa nabi terakhir ini baru saja kembali dari pertemuan yang paling rahasia. Buruk pun telah siap di Baitul Maqdis, menyambut tuannya dengan getaran kegembiraan yang lebih tenang, namun lebih berwibawa. Setibanya kembali di Mekah, fajar belum lagi menyingsing. Waktu seolah-olah membeku demi menghormati perjalanan agung tersebut. Rasulullah berdiri kembali di tanah Mekah, namun beliau bukan lagi sosok yang sama dengan beberapa jam yang lalu. Beliau membawa mandat syalat dan jaminan kemuliaan bagi para pengikutnya yang setia. Di kejauhan batinnya, beliau tahu bahwa di masa depan akan lahir seorang pemuda di tanah Jailan yang akan membuktikan kebenaran peristiwa malam ini melalui jejak-jejak karamahnya. Kisah ini ditutup dengan sebuah pemahaman besar bagi seluruh umat manusia, bahwa setiap derajat kemuliaan di sisi Allah selalu berawal dari ketulusan dalam melayani dan mencintai Rasulullah. Pundak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menjadi tangga bagi Nabi adalah pelajaran abadi tentang adab dan pengabdian. Hingga hari ini, setiap kali nama sang wali disebut, orang-orang akan teringat pada malam di mana kaki suci Nabi menapak di pundaknya, menciptakan sebuah silsilah keberkahan yang tidak akan pernah putus hingga akhir zaman. Cahaya Isra Mi'raj tidak pernah padam. Ia terus bersinar dalam setiap gerakan salat umat Islam dan dalam setiap langkah para wali yang mengikuti jejak kaki sang Nabi. Perjalanan itu telah usai secara fisik, namun secara spiritual, ia adalah perjalanan yang terus berlangsung di dalam hati setiap hamba yang merindukan pertemuan dengan Sang Pencipta.
Mekah pagi itu tetap tenang, namun di bawah permukaannya, sebuah revolusi ruhani telah dimulai, membawa pesan bahwa langit tidaklah sejauh yang dibayangkan bagi mereka yang memiliki cinta dan ketundukan.